Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurli S. Lompong dengan NIM A321-23090 dari kelas C, mata kuliah Sistem Peradilan. Di sini saya akan membacakan resume mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua yaitu kewajiban dan wewenang. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus kewenangan berlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan penyelenggaraan oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Yang keempat yaitu Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima yaitu Hakim Konstitusi diajukan oleh masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Yang keenam, masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Wewenang MK. Yang pertama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga itu memutus pembubaran partai politik. Yang keempat yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kelima yaitu peradilan agama. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui undang-undang. Daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Yang kedua itu Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan di tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang pertama perkawinan, yang kedua warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga yaitu wakaf dan sedekah. Yang keempat ekonomi syariah. Selanjutnya peradilan militer. Yang pertama itu Pengadilan Militer Tinggi. Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan dan lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana. Pengadilan Militer Tinggi juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan. Sistem peradilan militer di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masalah antara lain. Yang pertama yaitu keterbatasan akses dan transparansi. Yang kedua yaitu persepsi publik. Yang ketiga yaitu pengawasan yang lemah. Yang keempat yaitu reformasi hukum yang lambat. Yang kelima yaitu konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara, biasa disingkat TUN, berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan Presiden dengan daerah hukum
meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunannya terdiri dari pimpinan TUN dan wakil ketua TUN, hakim, anggota panitia, dan sekretaris. Beberapa perkara yang dapat ditangani oleh TUN antara lain: yang pertama yaitu pertanian, kepegawaian, yang kedua kepegawaian, yang ketiga perizinan, yang keempat yaitu lingkungan hidup, yang kelima yaitu tender atau pengadaan barang jasa, yang keenam yaitu badan hukum, partai politik, yang ketujuh yaitu kepala desa dan perangkat desa, yang kedelapan yaitu kepala daerah. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.